teman-teman, kami dari kelompok 14. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Interreligious Worship. Kelompok kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Yosefina Waang dengan NIM 71200128. Yang kedua ada Batsheba Daletia Ayusha Manuputi dengan NIM 71200239. Yang ketiga ada Samuel Michael Siahaan dengan NIM 71200277. Dan yang terakhir adalah Gabriela Lumban Gaul dengan NIM 71200317. Dalam video ini kita akan membahas tentang ibadah antaragama. Dalam hal ini mengenai fenomena yang muncul dari ibadah antaragama. Ibadah sendiri adalah setiap ritual yang melambangkan hubungan dengan dimensi transenden realitas dan kehidupan. Ibadah tidak terbatas pada doa saja dan dapat melibatkan ritual kehidupan dan siklus kosmik, seperti upacara penyembuhan, pernikahan, dan lain sebagainya. Sedangkan agama yang didefinisikan dengan ciri kredo atau penegasan keyakinan tertentu, kode atau norma perilaku, dan kultus atau cara ibadah. Partisipasi dalam kultus agama biasanya terbatas pada mereka yang menganut keyakinannya dan diatur oleh kodenya. Kultus secara simbolis mengungkapkan, merayakan, dan menegaskan identitas kelompok pemeluknya dalam konteks keyakinannya tentang kosmos, manusia, dan transenden. Di sini kita juga akan menjelaskan tentang peran ibadah dalam dialog antar agama dan dialog antar agama dalam ibadah. Selain dialog, aksi sosial ini, dialog juga dapat terjadi ketika kelompok yang berbeda berkumpul untuk berbagi informasi tentang keyakinan dan praktik. Ini mungkin melibatkan pengenalan kitab suci masing-masing, diskusi yang lebih intelektual yang berbatasan dengan teologi komparatif, atau penyelidikan lain yang mampu memperdalam pengetahuan dan pemahaman bersama. Ibadah antar umat beragama tingkat individu. Praktik peribadatan antar umat beragama dapat dilihat pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu individu dan sosial. Seseorang dapat dipanggil untuk hadir pada upacara keagamaan seperti inisiasi, pernikahan, pemberkatan rumah, atau gedung resmi. Kehadiran semacam ini mungkin hanya melibatkan kehadiran fisik atau sesuatu yang lebih simpatik, seperti ketika seseorang merasakan berkah ilahi di tangan. Belakangan ini kita juga memiliki contoh-contoh dialog antar monastik di mana seorang biksu tinggal untuk sementara waktu di vihara dan hadir dalam pemujaan mereka. Seorang individu dalam mengejar tujuan spiritualnya dapat berpartisipasi dalam tradisi doa agama yang bukan miliknya. Terdapat pengakuan akan nilai positif dalam mengikuti tradisi doa dari agama lain. Meskipun lembaga keagamaan dari individu yang bersangkutan sendiri mungkin melarang praktik semacam ini. Pada tingkat yang lebih umum, orang-orang mengunjungi kuil-kuil agama lain, dimotivasi oleh manfaat seperti penyembuhan dan kesejahteraan. Orang Kristen menyambut agama lain di tempat peribadatan tetapi tidak berpartisipasi dalam ekaristi. Namun beberapa teolog berpendapat bahwa ekaristi dimungkinkan dalam beberapa kasus, misalnya dalam memperjuangkan keadilan bagi orang miskin, dan juga banyak umat Hindu yang tidak terganggu oleh keraguan para klerus Katolik dalam berpartisipasi penuh dalam ekaristi. Dalam kasus ini, keyakinan implisit memainkan peran dalam orientasi partisipatif, memungkinkan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan makam-makam orang suci Islam dan juga membaca Alkitab dan tulisan suci lainnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan agama Kristen untuk ikut ambil bagian untuk mengenal kitab suci agama lain. Pembahasan yang kedua adalah ibadah antar umat beragama dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan doa atau ibadah antar agama yang merujuk pada suatu komunitas. Dalam praktik antar agama, terkhusus pada partisipasi dalam kultus resmi, ada dua kemungkinan kehadirannya, yaitu dapat diterima dengan baik atau tidak diterima. Kultus resmi adalah tindakan simbolis dari komunitas agama tertentu, ekspresi diri kolektif dalam tindakannya, ritual-ritual yang memiliki fokus pada transenden baik dalam hal penyembahan dan lain sebagainya.
Komunitas yang menolak kehadiran agama lain, misalnya agama Muslim yang tidak mengizinkan non-Muslim untuk ikut berpartisipasi dalam doa resmi. Mereka tidak menerima setiap agama non-Muslim ikut berpartisipasi, kecuali ketika mereka ingin menjadi seorang Muslim. Tetapi dapat dilihat dari beberapa orang Muslim Sufi, mereka mau menerima dan berpartisipasi dalam doa bersama. Misal hal lainnya yaitu mengenai penerimaan antara umat Katolik Roma yang tidak keberatan ketika agama lain hadir untuk merayakan Ekaristi. Tetapi terdapat pengecualian, yaitu selain seorang Katolik Roma tidak dapat menerima atau berbagi roti dan anggur tersebut. Mereka hanya mengizinkan beberapa anggota gereja yang bekerja sama untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan Ekaristi tersebut. Hal menarik selanjutnya berkaitan dengan ibadah antar umat agama dalam kelompok atau komunitas ini, yaitu beberapa kelompok agama membaca dan berbagi kitab suci, membagikan cara dalam liturgi setiap agama, merayakan berbagai hari besar keagamaan, dan berbagai sudut pandang. Maka dalam hal ini terdapat suatu pengalaman, perayaan hidup, kegembiraan bahwa setiap agama itu menyatu. Hal tersebut dapat bermakna ketika suatu agama dengan agama lain ingin berbagi kehidupan dan doa bersama pada waktu-waktu tertentu. Hal ini juga akan mengarahkan pada transformasi dan integrasi timbal balik. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua kemungkinan, yaitu dalam partisipasinya yaitu dapat diterima dengan baik atau ditolak. Hal ini karena setiap agama memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk dalam agama, persekutuan, dan transendensi. Ritual adalah suatu tindakan simbolis komunitas dengan mengekspresikan dan merayakan imannya. Akar dan identitas agama dapat terbentuk dari transenden yang mengungkapkan diri dan manifestasi sosio-historis dan budaya. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang yang tertarik mengenai perwujudan yang transenden itu berusaha mencari tahu, bahkan terhubung tanpa meninggalkan akar identitas mereka. Karena suatu agama tertentu melintasi batas-batas agama, maka timbul suatu fenomena antar agama. Orang-orang yang mengenal konversi agama menyarankan terjadinya perlintasan batas-batas tersebut, tetapi tidak meninggalkan identitas mereka yang sesungguhnya secara permanen dan menggantikan identitas mereka yang baru. Pembeda antar dimensi sosial dan transendensi agama menjadi hal yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, ketika agama tersebut berusaha untuk bertemu, maka kemungkinan terjadinya doa atau peribadatan antar umat beragama. Namun, universalisme seperti itu tidak selalu menganggap serius akar sosio-religius dari identitas keagamaan. Oleh karena itu, prinsip umum seperti Tuhan itu satu, tetapi dimanifestasikan melalui berbagai simbol sehingga Tuhan dapat didekati melalui simbol apapun, tidak cukup untuk membenarkan partisipasi dalam ibadah resmi komunitas lain. Latar belakang tradisi India. Kemerdekaan India tidak terlepas dari peran Gandhi yang menjalankan aksi perlawanannya, di mana ketika India berhasil merebut kemerdekaan mereka. Hal itu berakar dari adanya pemisahan dua wilayah penting dengan mayoritas kaum Muslim di India yang tidak dapat dibendung. Gandhi tidak menginginkan pemisahan itu. Dan meskipun India sudah merdeka, namun Gandhi masih terus berjuang untuk menyelesaikan konflik antara komunitas Hindu dan Muslim. Di abad yang ketiga sebelum Masehi, Raja Priyadasi mengatakan bahwa kepercayaan semua orang patut dihormati. Melalui saling menghormati, seseorang mempromosikan keyakinannya sendiri sambil juga melayani keyakinan orang lain. Yang ini merupakan harmoni yang diinginkannya. Dan di abad yang ke-16, Kaisar Muslim Akbar mengundang para cendekiawan dari semua agama, termasuk misionaris, untuk membahas masalah agama bersama. Dia bahkan mencoba mendirikan agama baru, dan di abad ke-19 dan awal abad ke-20, Swamiram Akrisa
dan muridnya suami Vivekananda menganut keragaman agama yang inklusif dan menyarankan bahwa semua agama mengarah kepada Tuhan. Ini adalah tradisi toleransi dan pluralisme yang diwariskan oleh Gandhi. Dialog dan Konsili Vatikan II. Dalam tradisi Kristen, Konsili Vatikan II membela kebebasan beragama, menyeratkan bahwa Tuhan adalah asal mula dan akhir yang sama dari semua orang, dan mendorong dialog antar agama yang berbeda. Setelah pembentukan sekretariat khusus untuk mempromosikan dialog antar agama di Vatikan, para kuskup Katolik India juga mendirikan sekretariat pada awal 1970-an untuk mempromosikan dialog antaragama di India. Dan di tahun 1989, para pemimpin sekolah Katolik di India berkumpul di semua tingkat wilayah dan negara untuk mengeksplorasikan tema pendidikan agama dan menyimpulkan bahwa pembinaan agama adalah bagian penting dari pembangunan manusia. Sebagai hasil dari refleksi ini, banyak sekolah yang mulai mengadakan ibadah subuh bersama yang dapat dihadirkan oleh semua siswa terlepas dari agamanya masing-masing. Dan bahkan masih berlanjut sampai ke jenjang sekolah tertinggi, yaitu universitas. Menariknya, negara bagian Tamil Nadu di India memiliki surat kabar harian yang mengutip kutipan pendek dari berbagai kitab suci agama untuk setiap harinya. Lainnya, di tingkat nasional, mereka merefleksikan keagama singkat yang ditulis oleh para pemimpin agama yang berbeda setiap hari, dan kemudian doa keagamannya adalah kejadian umum di India bahkan sampai hari ini. Inisiatif Paus Yohanes Paulus II. Di tingkat internasional, dua peristiwa tampaknya telah memicu gerakan doa lintas agama. Pada tahun 1986, Paus Yohanes Paulus II mengundang para pemimpin agama dunia ke Asia, tepatnya Italia, untuk berdoa bagi perdamaian. Setiap kelompok agama kemudian pensiun ke gereja yang berbeda-beda untuk berdoa bagi perdamaian sesuai dengan tradisi agamanya. Seperti yang dijelaskan oleh Paus, para pengikut dari berbagai agama berkumpul untuk berdoa bagi perdamaian. Meskipun India dan Asia telah mengadakan pertemuan dialog antar agama dan bahkan pertemuan doa sebelumnya, sangat penting bagi Paus sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik melakukannya secara terbuka dan formal. Ini menegaskan dan mengilhami inisiatif antar negara dan antar agama di Asia, dan memperdalam minat Eropa dalam dialog dan doa antar agama. Dimensi peribadahan antar umat. Kemungkinan doa dan ibadah antar agama didasarkan pada prinsip ataupun keyakinan tertentu. Pada materi ini, saya akan menyampaikan 3 poin mengenai dimensi peribadahan antar umat. Yang pertama, penyembahan antar agama sering sekali dipahami dan mempunyai keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan bahwa siapapun yang berdoa, mereka akan berdoa kepada Tuhan yang sama. Walaupun cara masing-masing kelompok akan memahami Tuhan dan mengungkapkan pemahaman mereka melalui simbol, budaya, dan juga secara sejarah mereka yang mungkin berbeda, akan tetapi asumsi yang mendasari kesatuan berdasarkan keesaan Tuhan. Yang kedua, penegasan kuat tentang keesaan yang mutlak ini tidak menafikan kemungkinan pluralisme dan pada tataran respon manusia yang dikondisikan oleh keterbatasan manusia, sejarah, dan budaya. Tuhan tidak terbatas dan dapat memanifestasikan diri Tuhan dengan cara yang berbeda untuk kelompok orang yang berbeda, meskipun Tuhan melampaui semua bentuk ini. Inilah pluralisme, bukan relativisme. Relativisme biasanya menyiratkan bahwa kebenaran objektif tidak dapat diketahui, dan bahwa setiap yang mengetahui dan menetapkan kebenarannya sendiri, yang tentu saja relatif terhadap konteksnya. Ini adalah relativisme yang tidak dapat menjangkau kebenaran yang mutlak. Sedangkan pluralisme menegaskan bahwa kebenaran dapat diketahui, akan tetapi dapat juga dirasakan secara berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Ini adalah persepsi relatif dari kebenaran mutlak. Setiap kelompok tidak membuat kebenarannya sendiri, akan tetapi memahami dan mengungkapkan satu kebenaran dengan cara mereka sendiri.
Persepsi dan ekspresi mereka seperti itu mungkin terbatas dan sebagian dan tercampur dengan kepalsuan, dan karenanya kebijaksanaan mungkin diperlukan. Akan tetapi kondisi seperti itu tidak menyiratkan kesalahpahaman mendasar tentang yang ilahi. Yang ketiga, apa yang disebut agama-agama dunia memiliki tujuan yang universal dan kosmis. Mereka mungkin menyebutnya keselamatan atau miksa atau soma ataupun nirwana. Tujuan transenden ini memiliki ekspresi historis dalam membangun komunitas, keadilan, persekutuan, perdamaian, dan harmoni, terutama komunitas yang juga menjangkau ciptaan. Agama-agama berkumpul untuk berdoa bagi perdamaian di dunia justru karena mereka melihat hal itu sebagai tanggung jawab bersama dan kolektif. Jika salah satu dari ketiga dimensi ini tidak ada, penyatuan kelompok-kelompok agama hanya bisa menjadi isyarat politik dan bukan menjadi gerakan keagamaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai doa dengan agama non-teistik. Persoalan yang terjadi dalam peribadatan antar agama yaitu mengenai perbedaan agama teistik dan non-teistik. Misalnya kita ambil agama Buddha. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Tidak mungkin mereka dipaksakan untuk melakukan penyembahan pada Tuhan, karena mereka akan merasa tidak nyaman tentunya. Jika setiap agama berkumpul untuk berdoa, setiap agama berdoa sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. Tetapi ketika kita melihat kembali konteks Buddha, mereka ikut berpartisipasi dan terlibat, tetapi dalam meditasi hening. Umat Buddha memiliki tradisi tersendiri, yaitu berdoa dan memberikan persembahan berupa bunga dan dupa. Seringkali peribadatan antar umat beragama dilakukan oleh setiap agama yang sudah lama berdialog, sebab pastinya sudah mengenal lebih dalam dibandingkan dengan antar agama yang baru saja berdialog. Tetapi masih banyak tantangan dan masalah yang mungkin saja akan muncul, salah satunya mengenai kepemimpinan atau representasi. Ketika menyelenggarakan ibadah resmi antar agama, tidak diketahui dengan jelas siapa yang dapat bertindak sebagai perwakilan agama. Jika dilihat dalam kekristenan, memiliki struktur kepemimpinan yang dibentuk dengan baik. Sedangkan agama lain tidak selalu didasarkan pada urutan pemimpin yang jelas. Hal ini yang dapat menyebabkan ketegangan dan memiliki kemungkinan akan mengarah pada perayaan formal yang kaku. Dalam hal ini, karena setiap agama memiliki tata cara peribadatan yang berbeda, maka setiap agama harus mampu menghargai satu dengan yang lain. Karena secara tidak langsung, setiap agama pasti memiliki pertemuan untuk menyatukannya. Dan perlu relasi untuk menghidupkan suasana ketika antar agama berkumpul dalam satu tempat misalnya. Kesimpulannya, berdasarkan bahan bacaan ini bahwa ibadah atau peribadatan terdapat dua macam dan dua tingkatan. Suatu kelompok agama yang berbeda dapat berkumpul dan berdoa, tetapi tidak benar-benar berdoa secara bersama. Singkatnya, hanya ingin mengenal tetapi tidak masuk lebih dalam ke dalam peribadatan tersebut. Di tingkat lain, terdapat suatu kelompok agama yang benar-benar datang untuk berdoa bersama-sama, berbagi kehidupannya, spiritualnya, berinteraksi secara mendalam dengan teks kitab suci masing-masing, simbol setiap agama, lagu, bahkan doa. Hal ini guna memperdalam pengalaman bersama yang transenden. Ibadah tidak terbatas pada doa dan mungkin melibatkan ritual kehidupan dan siklus kosmik atau alam seperti ritual penyembuhan, pernikahan, dan lain-lain. Agama di sisi lain didefinisikan oleh credo atau afirmasi keyakinan tertentu, kode atau norma perilaku, dan karakteristik kultus atau cara ibadah. Dalam peribadatan keagamaan, biasa hanya pada mereka yang menganut keyakinan dan aturan yang sesuai dengan norma-norma. Secara simbolis, mengungkapkan, merayakan, dan menegaskan identitas kelompok dan pengikutnya. Dalam konteks keyakinannya tentang alam semesta, kemanusiaan, dan transenden. Selain dialog antara agama, ada juga dialog aksi sosial.
Dialog ini juga dapat terjadi ketika kelompok yang berbeda berkumpul untuk berbagi informasi tentang keyakinan dan praktik dengan melibatkan pengenalan kitab suci masing-masing. Tanggapan kritis dari kelompok kami mendapatkan banyak pemahaman baru dari peran ibadah dalam dialog antar agama dan dialog antar agama yang berbicara tentang sebagai pengikut agama yang berbeda, kita harus bergabung bersama, berkumpul untuk berbagi informasi tentang keyakinan dan praktik. Begitu juga kami mampu terbuka untuk memahami tata cara ibadah setiap agama dan peran-peran dialog antar agama tersebut. Contoh-contoh dialog antar monostik di mana seorang bikhu tinggal untuk sementara waktu di vihara dan agama lain dan hadir dalam pemujaan mereka. Seorang individu dalam pengejaran tujuan spiritualnya sendiri dapat berpartisipasi dalam tradisi dua agama yang bukan miliknya. Setiap agama dapat belajar mengikuti budaya dan tradisi agama lain, tetapi dia tetap berpegang pada agama dasar dan dia miliki. Karena suatu persekutuan akan terjadi ketika antar agama mampu melintas batas-batas agama, tetapi tidak meninggalkan identitas dasarnya. Pertemuan itu akan terjadi pada usaha untuk bertemu pada tingkat transendensi. Ibadah yang dimaksudkan di dalamnya adalah ibadah yang memiliki batasan. Artinya, setiap agama dapat mengenal, mempelajari, bahkan mengikuti setiap peribadatan agama, tetapi tidak meninggalkan esensi agamanya sendiri. Peribadatan ini dianggap urgent karena melihat bahwa toleransi sudah semakin menghilang, maka perlu adanya hal ini untuk menjalin kembali hubungan atau relasi antar umat beragama. Ibadah yang dimaksud bukan hanya dalam rumah-rumah ibadah, tetapi ibadah yang hidup adalah membangun dialog sosial dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama.